Menjudge orang Edis TV SSY itu siapa? Mulut dia. Tapi karena udah minta maaf ya sudah. Saya pun kemarin aja dia punya masalah. Ah, siapa yang garda terdepan? Di sini diselesaikan. Tapi giliran gua mau ke sana naik up kayak pengemis gua di bawah. Yang mau dinaikkan semuanya apologet aja ya. Hah? Iya, bermain dua pintu dia udah. Intinya gini, siapapun yang ngasih masukan ke saya, ya, saya yang memutuskan keputusan dari opini saya dan statement saya. Tidak bisa saya dipengaruhi oleh siapapun. Ya, saya maunya saya itu adalah apologet yang fokus ke penginjilan, tidak ngebahas-bahas si Edis Sidabutar. Itu. Ya, itu. Jadi di sini kita sudah berembuk tadi dengan semua pihak lah, ya. Sudah kita list, ya, apologet yang diperhatikan oleh pemerhati dan juga donatur. Ya, dinaikkan lagi ininya. Itu kalau mau naik teman-teman, ya, di ini bertaping teman-teman ya. Ya, bertaping aja, ya. Kalau nggak bertaping itu nggak saya naikkan ya. Bom termasuk nggak ketua itu kirim ke itu ke Hotel Prodeo. Saya yang tidak mau sok-sok mau jadi pahlawan, ya. Siapapun tidak bisa, saya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, ya. Intinya kita sudah melis ya orang-orang yang akan semua itu dihajar, nggak ada itu, nggak ada. Naikkan dulu viewersnya teman-teman ya. Kalau ada WL ku kirim teman-teman. Makanya ku pilih yang paling murah-murah, koin-koin seperti itu teman-teman, supaya target kita tercapai. Dan itu ternyata yang membuat FYP gitu loh teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau ku kirim, tolong kerjasamanya teman-teman ya. Thank you ya. Nah, ini sudah ada lagi. Diisi langsung cepat-cepat teman-teman ya. Saya kan nggak bikin yang koin 200, saya pilih yang murah-murah doang gitu loh. Nah ini FYP kan lagi teman-teman, ini diisi lagi, diisi. Cepat teman-teman. Sebenarnya begini, mereka itu konsep berapologetnya tidak ada sama mereka. Apa dasar mereka berapologet di sosial media? Kalau mau mencari pamor dan nama, ya jelas saja bukan itu tempatnya. Begitu. Yang kedua, mereka mau cari keuntungan dari teman seimannya yang sudah jatuh. Nah, lantas mereka yang ketiga bekerja sama dengan RT 6. Kan itu sekarang yang kita bahas. Betul. Seiring berjalannya waktu ternyata ada benang merah. Ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari para donatur untuk kepentingan pribadinya dan tidak tepat sasaran pada saat mereka berapologetika. Nah, kalau sudah ada terjadi terpampang seperti kakak bilang data dan segala macam, yang kita miris mereka tidak minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya. Betul. Nah, setelah mereka tidak mengakui kesalahannya, mereka menuduh orang lain yang tidak ada hubungan sebab akibat sama dia. Contoh, Bro E dalam hal ini nggak ada hubungan sama mereka tuh. Dia kan jalan sendiri dari dulu, ternyata dibawa-bawa untuk kepentingan mereka. Ini yang kita bahas sebenarnya itu, yang penipu-penipu begini. Gitu, itu kan merusak dan kotor. Apalagi ada tumbal yang ditukar dengan RT 6 dari apologet. Ini makanya, benar. Makanya nanti ya, saya kan sudah ingatkan teman-teman, kalian pikir ini mak-mak yang kayak nenek lampir ini nggak besar peran kalian di sana yang di Konoha? Ya, saya kan udah ingatkan, kalian tahu kan? Aku sudah bilang, nanti kalau udah bro tersadarkan keluar, boleh kalian tanya, pernah nggak diingatkan Kareda? Boleh kalian tanya, saya ini bukan omon-omon, ya. Jangan nanti, sekarang kan si RK pemegang kunci sorga, ya. Jangan nanti kalau udah kena batunya, ya. Maaf, saya kan tidak tahu. Makanya kalau tidak bisa tegas, ya. Kalau tidak bisa berkata ke siapapun, nggak usah sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Nggak usah. Justru sekarang kan memperkeruh. Ya kan? Bisa nggak didudukkan tadi si Bu Sophie dengan, nggak bisa. Kalau di sini, Bu Sophie bisa di ini, siapapun di sini yang saya tampung semua di sini. Saya tidak pilih-pilih orang. Ditampung, tapi pada akhirnya terseleksi bilang Kak. Terseleksi, iya, betul. Ya, coba
dia kan udah playing victim, ya. Nanti kalian dengerin baik-baik, teman-teman. Itu yang kita Ja- sesalkan tadi, Kak. Itu yang kita sesalkan tadi. Si RK nggak mau mengambil premis itu untuk ya, apa namanya ya, menyatakan yang Betul. salah-salah, yang benar-benar. Iya, benar-benar. betul, Iya, betul. betul. Oh, seperti itu. Saya sudah paham, mengerti. Iya. Jadi gini ya Jadi, Ja, teman-teman, kalau iya. suatu hari nanti dari beberapa oknum ini, tapi nggak usah kita ulang jadi jaket orange, kita sudah tahu kemana, nggak usah lagi bertanya-tanya kalian, ini gara-gara apa ya, enggak. Kalau orang pinter itu, kita ikutin arus airnya, langsung ujungnya kemana, begitu. Jadi Iya. kalau Kak Reda dengan timnya, The God dan segala macam orangnya, dengan berbagai background kita di sini, kenapa bisa netral? Kalau kalian resapi, karena tidak ada yang beri duit. Kalau orang betul. sudah ada disiram dengan duit, dia nggak akan bisa netral. Yang tadinya hati nuraninya berkata, janganlah aku duduk misalnya dengan Pak PBB, itu nggak bisa dia pungkiri. Karena apa? Sudah ada uang masuk ke perutnya. Gitu. Jadi Betul. kita perlu orang pemerhati yang netral seperti Kak Reda dengan tim. Karena kita nggak ada yang sponsori ya. Karena tujuan kita itu tujuan satu, supaya nama Tuhan dimuliakan di Konoha dalam hal ini. Gitu. Jadi kalau ujung-ujungnya untuk menggandeng orang yang notabene tidak pernah minta maaf, untuk apa dilanjutkan berteman dengan seperti itu? Biarlah dia mencari sendiri temannya. Kalau untuk circle kita itu bukan teman lagi, gitu. Jadi kalau misalnya RK mau bermain dua kaki, contoh, ya biar saja dosa-dosa dia, contoh begitu ya. Dan kalaupun di suatu hari nanti ada pergumulannya seperti kemarin yang ada rumor membuat dia menghapili seorang wanita, biarlah dia menanggung sendiri karena kita punya circle di sini pembasmiannya bukan itu, bukan orang per orang kita bersihkan namanya untuk apa? Enggak, untuk apa? Kita bukan tukang bersih-bersih orang punya nama. Dan itu nggak ada manfaat sama kami. Kami itu untuk memuliakan nama Tuhan dalam hal ini. Jangan bicara Alkitab, lantas menikam temannya sendiri. Gitu. Tujuan awal apologet tidak nampak muka itu kenapa? Karena kebebasan beragama itu tidak ada di Indonesia. Kalau kalian mau lihat situs di Amerika itu tercatat, kita tuh hampir sama dengan Nigeria, persekusi terhadap orang Kristen itu. Jadi memalukan sangat. Saat ini kita punya pimpinan negara sedang melakukan peace, ya, grup peace. Untuk apa itu kalau kebebasan beragama di Indonesia belum didapat? Iya. Untuk apa? Kebebasan beragama itu belum ada di Indonesia. Sudah, nggak usah munafik. Dan yang paling baru-baru ini ya, tidak bisa menjual bebong di Sumatera. Medan. Nah, itu juga nanti kita angkat deh. Tapi Sumatera, itu Sumatera. last ini ya. Ini saya udah berkoordinasi dengan pihak HBB ya. Pimpinan HBB sudah mendm saya dan sudah berWhatsApp ya, pimpinan HBB, dan ini harus disuarakan di room Redda Marbun ya. Iya, jadi ini teman-teman Pak HBB yang di sana juga pemerhati, coba perhatikan. Apakah di sana dilarang penjual narkoboy contoh? Nggak ada, dilarang juga kok. Nah, kenapa bebong dilarang? Itu kan konsumsi untuk kita. Kalaupun ada yang tidak mengkonsumsi, ya biar saja. Mereka kan bisa cari hewan yang lain mau dibantai, contoh lah, saya bilang begitu ya. Nggak ada hukumnya. Iya. Dilarang jual babi, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini yang kayak begini, kebebasan kita dalam berpendapat, dalam melakukan action kita di negara Konoha ini yang nggak ada. Lantas kita punya apa sih? Dia punya signifikan dan apologet kita, ya saat ini kita memungkakan pendapat bahwasanya yang dituduhkan mereka tentang agama kita itu tidak benar. Lantas kita klarifikasi, kita berikan informasi. The God lupa Dominic bro. Dominic, masukin The God. Bintang Dominic. Oke. Ya, jadi gini, kalau ada teman-teman bilang, kenapa sih itu ditekan? Tidak. Kita menuntut pengakuannya secara jujur di depan umum bahwa sanksi sosial harus diikutin. Sanksi sosial harus diikutin. Ada dong, orang kalau sudah diberi sanksi
ya kalau kayak kita itu ya kita tarik mundur dulu dari sosial media. Demikian juga Lidara yang masih melakukan pembenaran. Seakan-akan apa yang dia lakukan itu dibenarkan oleh kita, kan enggak. Nggak ada itu pembenaran penipuan, pemalsuan, atau misalnya membongkar data apologet kita. Ya, jadi Everything oke, pion kecil. Enggak. Kami melakukan data-data, enggak apa-apa. Lanjut, Dek. masalah perbedaan itu sampai kapanpun kita tetap berbeda. Ya nggak apa-apa juga kita mau beda pendapat. Apa masalahnya kita beda pendapat? Yang menjadi masalah itu mereka semua apologet itu kan garda terdepan di Konoha yang kita lindungi. Iya. Dalam hal ini siapa yang melindungi? Memangnya aparat yang mau lindungin? Ya kita-kita juga yang melindungi. Suatu Ya, perbedaan betul. pendapat itu biasa. Iya. Yang tidak biasa itu kriminalitasnya. Betul. Itu Jadi yang harus bersifat bersih ya. Gitu. Lanjut. betul. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat, kakak beradik aja beda pendapat, kan begitu. Iya. Biasa aja itu. Nah, kalau misalnya kita yang berbeda ini, lantas yang menjadi masalah itu apa? Contoh, Rudy Skariat nggak ada hubungannya dengan Edis, dia fitnah Edis dengan membongkar data pribadi. Ini yang kita putuskan. Ini yang kita tutup dia punya mulut, tutup dia punya ekor. Jadi Iya. teman-teman sudah tahu konsepnya ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu ada benang merah semua. Ternyata mereka secara masif, secara bertubi-tubi bertahun-tahun melakukan penipuan ini. Ya, biar semua orang yang dalam hal ini donatur bersimpati terhadap apa yang mereka lakukan di sosial media. Padahal itu sudah kotor, mereka nggak ada lagi motivasi itu. Jadi kalau kita bacain firman, itu dia ngiler aja, dia membuat tidur aja. Tapi begitu kita kasih topi loh, misalnya gitu, dia baru terbuka matanya. Iya. Lanjut Kak, Betul, teman yang betul. lain. Iya. Oke, dan gini teman-teman ya, perlu dikasih tahu ya, si bintang ini tidak butuh koin ya. Jadi kalau tadi disematkan dengan kutu, sorry ya, dia itu bikin lagu free, dia mendukung dia yang keluar dari kantongnya untuk berdonasi ya. Sorry, nggak ada kutu ya. Jadi untuk si MP ya, saya bantah ya, kemarin-kemarin tuh berani nggak ini MP? Emang si MP siapa emang? Jangan ditantang-tantang gitu saya, ya. Saya harus saya bela adik saya. Iya, nanti kita bongkar ke KDRT gimana lagi tuh Kak? Habislah dia itu. Ya. Ups. Ups, jangan Kak. Jangan ya. Tahan. Ada nanti. Aku ajukan naik, Habis- gak dinaik-naikin tadi di atas. Habis ini teman-teman, adikku PG akan buka room sebentar lagi. Mau buka room sebentar lagi habis ini. Ini hanya teman-teman ada berita penting yang harus saya sampaikan saat ini. Sebelum nanti PG buka room bintang dan di sana itu mak tidak bisa dinaikkan. Ya. Tidak Khusus bisa MP, naik Kak. ke sana. Khusus MP Kak. Ya. Di Itu sana MP. membahas MP. Puas kan kalian? Mau lihat kan herder itu seperti apa menggigit? Mau lihat? Oh, aku tak dikit ya. Ya kamu juga akan naik kalian bertiga. Oh ya, siap. Ya. Betul, siap. Itu sudah seizin ketua, ya. Kalian lihat ini sudah saya perhatikan sudah lama. Kalian lihat nggak? Baru sekarang saya setujui. Ini makanya saya ini bukan orang yang sembarangan untuk mengizinkan sesuatu. Saya pasti mengevaluasi secara detail. Ya, saya tidak sembarangan untuk menggas ya. Di sini bukan mau bukan mau menghajar apapun itu, bukan. Tapi lihat seperti apa herder itu menggigit. Ya, sekarang ya ini yang kita mau sekarang saat ini kami mau mengumumkan ya semua apologet yang sudah masuk list ya yang akan kami perhatikan, yang akan kami dukung, kita dukung ya, dukung bersama teman-teman, naikkan viewersnya teman-teman, terus naikkan viewersnya ya. Di sini harus kita bersama-sama. Kita sudah mengelis, kita sudah diskusi secara tim
ya, dan juga para donatur. Saya sudah bertelepon tadi barusan setelah kami berembuk tadi memasukkan list-list itu, dan ini donatur maksudnya donatur yang kemarin-kemarin yang ngirim ke si Lidara, ngirim ke si ini, yang dibodohin si Lidara, yang ngirim ke si Bom-Bom. Bukan ada maksudnya donatur di sini, nggak ada. Ya, gitu. Naik kiamat. Ya, bukan donatur. Oh, si Keisha kok jadi naik ya. Di bawah dulu kau, Dek. Dek, Keisha, kerja dulu kau, kerja, Dek. Kerja. Iya, kepencet si kiamat yang mau ku naikkan. Aduh, ampun, sorry. Tapi kalau belum ada orang yang penting, udah di atas aja dulu, Dek. Di atas aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gitu teman-teman ya. Kami sudah memutuskan mengelis. Coba bacakan adikku Bintang. Aman itu posisimu sekarang, Bintang? Aman Kak, aman. Oke. Ya. Iya. Oke. Silakan. Baik. Silakan. Teman-teman, jadi setelah kita tadi mendengarkan RK, ya kita pikir RK tadi bisa tegas, hitam-hitam, putih-putih, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Ternyata jauh dari harapan ya. Padahal Betul. kemarin masalahnya RK kita yang selesaikan di sini, teman. Masalah fitnah dia menghamili orang itu kita yang selesaikan di sini ya. Tapi itu bukan kita mau jadi sok hebat atau sok jago ya, teman-teman ya. Ya, Betul. karena si Putri itu pun kita lacak ya, dengan sumber daya yang ada sama kita lacak, sampai Bang PG juga lacak. Ternyata si Putri itu menghilangkan akunnya ternyata, sudah teman-teman. Jadi ya, tapi ini kita nggak tahu nanti ya, kalau RK datang kemari lagi membuat klarifikasi atau apapun itu kembali kepada Kak Reda ya. Tapi yang pasti kami di belakang layar tadi sudah komunikasi sama Kak Reda untuk membuat list apologet yang bisa kalian bagi, kalian dengarkan, dan lebih cocok dan lebih proper kalian dengarkan, teman-teman. Karena kita nggak butuh apologet playing victim, apologet penipu, apologet pembohong. Kita nggak butuh lagi itu. Jadi ini betul-betul penampian, pembersihan, dan ini betul-betul harus jadi perhatian kita. Ya, perhatian kita. Kalau persoalan hukum itu di belakang layar biar Kak Reda dan Kak Skala yang punya urusan, ya. Tapi di Komal ini kita mau edukasi teman-teman, dan tolong dibagikan, di-share ke banyak orang supaya ketika kalian scroll handphone TikTok kalian, yang perlu kalian dengarkan, ini ada banyak apologet kita yang kategorinya satu, yang tadi seperti saya bilang, bukan penipu dan bukan pembohong. Yang kedua, bukan seorang kriminal, ya. Yang ketiga, bukan juga seorang yang mengangkat-angkat gereja, ya, tapi yang lebih kepada based on Bible, ya. Yang keempat, ini adalah apologet yang berapologet dengan sederhana, dengan cara yang lebih mudah diterima, teman-teman, ya. Kalau yang lainnya itu biar aja yang sekolah teologi aja yang menonton itu, teman-teman, ya. Jadi gini, Ya. saya bacakan, ya. Kalau kami list tadi sama Kak Reda, ini ada kurang lebih 32 apologet. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tambah 20, ya, pas 32 apologet. Mohon didengarkan, teman-teman, ya. Mohon didengarkan. Dan ini semuanya ada di TikTok. Yang pertama, sudah pasti, Bang Edis TV. Ya, Bang Edis TV, silakan. Kalau itu sudah pastilah ya. Penonton sudah 8.000, 10.000, gas terus. Ya. Yang kedua, Bang Erben. Ya, Bang Erben. Yang ketiga, Bang CP. Ya. Tahu ya CP ya? Bang Christian Prince. Ya. Yang ketiga, Ki Ahmad. Ada Bang Ki Ahmad di sini ya. Bang Ki Ahmad, silakan dengarkan. Bang Ki Ahmad lagi. Paket lengkap nih Bang Ki Ahmad. Mau apa? Mau Islam, mau Kristen, semua dibabat sama Bang Ki Ahmad. Ya. Yang keempat, Bang Syair Berdarah.
dan Dominic. Ya teman-teman ya, tahulah ya bangsa air berdarah dan Dominic sampai sekarang bersih, tidak pernah nyenggol-nyenggol apologet lain. Ya teman-teman ya. Ya, ya. Nah, yang kelima Prof Metatron. Yang keenam Agatha of Palermo atau apapun sekarang namanya, pokoknya udah pada kenal ya sama Agatha ya. Oh, Jeki Sembiring, bro. Jeki Ya, Sembiring. masuk Kak. Udah masuk Kak. Oke. Udah masuk Kak. Oke. Ya. Yang udah berapa tadi? Udah kelima tadi ya. Ini yang keenam. Yang Ya. keenam Enam. Bang RH. Yang ketujuh Kak Grateful. Grateful tadi belum ya? Grateful Belum. ya, Grateful. Oke. Yang kedelapan Pendi Israel, Pavel 88, ya, BAB, Ibu Maria Alkitipia. Alkitab. Siapa bro? BAB? Iya. BAB itu Nanti siapa? dulu kiamat. Nanti dulu kiamat. Aku Oke. mau tanya aja Kak, BAB itu siapa? Yang itu Ya, yang Bi. yang Oh, apa? tadi nih Bukan bro. agama biasa, bukan agama Emang biasa dia- dulu. Memang dia sudah baptis? Udah Bang. Sudah bro, sudah. Oh sudah. Baptis. Oh Udah. udah. Udah clear tuh Bang. Sudah, Bang sudah. BAB udah clear. Dia Sudah tapi dia clear pilih Katolik ya. Dia pilih Katolik. Baru selanjutnya Ibu Lucy Daifah, Pak Sabto Harun, Kak Faith ya. Kenal Kak Faith ya? Baru Faith, ya. Ibu Sofiatul, Pak KC ya, Yuli, WK, Christian, ada Christian yang pagi-pagi dia, pagi-pagi. Bang Christian Ya. 46 gitu-gitu ya. Baru Bang Nover, Kiai Murtad, sahabat percaya. Tahu sahabat percaya ya? Yang pakai belangkon Ya. juga. Bang Raja Debat, Ibu Mary Kristuti, Miss Hadasa, Sis Audrey, Marsha Aisyah, ya, Kak Marsha Aisyah ada di sini tadi ya. Ada Kak Marsha ya. Baru Bang Oki Fajar, ya. Baru Bang Jeki Sembiring. Gitu ya. Kalau ada lagi Yosep teman-teman. belum masukin. Yosep. Oh, Yosep apa? Rapjono. Oke, Yosep Rapjono ya itu. Pokoknya semua Iya. apologet yang tidak menyinggung apologet lain, yang tidak memframing Iya. apologet lain, tonton itu semua teman-teman. Kalau yang memframing apologet lain, jangan tonton teman-teman. Jangan tonton. Iya. Itu aja yang mau kita sampaikan sama teman-teman. Demikian Kak Reda. Makasih. Oh, Fatima boleh. Iya, Fatima. Iya. Sorry teman-teman karena tadi kan kurang ini juga karena kami kan belum nggak lama waktu kami kan. Habis itu kan saya juga harus bertelepon dengan pendonatur dan juga pemberi gift selama ini sama orang-orang ini, ya kan? Iya, Jadi betul, Kak. itu jadi apa namanya? Iya, Timothy al-awal. Ya. Son of Serafin juga. Iya, Son of Serafim ya belum. Son of Serapim udah lama dia nggak buka komal. Kemana dia Bang Laskar? Iya, yang sekarang yang aktif dulu lah, Iya. yang aktif dulu lah. Jangan kalian bikin kami ini kayak kalian gaji untuk mau mengupload. Ada yang tahu? Yang Kak, aktif. tunggu Kak. Yang Son of Ya. Serapim tuh kemarin kan sempat naik ke di komal kita Ada, kan? cuman Ada dia dia, lagi ada. udah kemarin dia naik kok di sini Ya, berapa hari yang udah. lalu. Ada. Aman dia, aman. Oh iya oke. Ya mah. Itu aja. Bagus Itu aja. juga. Itu aja Kak. Bagus. Itu aja Kak. Ya, Nanti ya. kita sounding terus. Kita sounding terus. Iya. Ah, ini Koko Al, lupa juga ini Koko Al. Ini juga. Lupa kan? Lupa. Elia Miron satu tadi lagi. udah. Satu lagi. Elia Miron dan teman saya Son of Serapim. iya. Satu paket sama Koko Al itu. Son of Serapim. Iya. Ini lagi satu Oke. lagi ada yang lupa rupanya. Abi Saiful. Abis saya Oke, itu aja Kak Reda. Itu aja. Oke. Tadi udah. Oh, Pastor Cipto. Nggak pernah ini nyinggung si Edis? Pastor Cipto? Oh, enggak pernah. Ya betul. Pastor Ya Cipto. bagus juga. Dia satu paket sama Bang Pastor Tito Jeki sama dia. Bang Jeki sama Bang Iya, Jeki Bang Jeki, sama iya, Pak betul. Jeki sama Bang Pak Jeki. Jeki sendiri. Iya. Iya. Ya, inilah kita pemerhati ya teman-teman ya. Masih Jadi ada artinya- sebenarnya satu lagi itu yang namanya kayak nama Jepang itu. Bagus sekali. Saya lupa namanya. Siapa itu Pak? Siapa?
Aduh, yang namanya bahasa Jepang selalu di komalnya Ibu Sofi itu. Siapa itu? Yung Ci apa? Kokos Bukan, apa? bukan kayak nama Jepang, lupa saya. Orangnya bagus sekali. Toshikage. Oh ya, Iya. Toshikage. Oh, Ya, Toshikage. Toshikage. Oke, Ya, oke. Toshikage ya. Oke, 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 oke. oke, oke. Masukin aja Degot ya, masukin ke Ya, nanti Pastor. kita Oh, tetap. Bang Ion Nanti- juga, Bang Ion. Bang Ion itu apa? Relay apa? Yang Nggak masuk itu. Nanti dulu, Itu- nanti ya. Nanti enggak, tunggu Nggak Reda, tahu Reda. itu Yon, belum pernah. Sebentar. Enggak. Bang Ion itu dia sifatnya hanya merelay Bang Edis, merelay orang, Bapak Bom apa segala macam itu dia merelay aja itu dia. Kalau Tapi dia juga enggak suka Weka loh. sudah tadi Ya, teman-teman. ya. Ini Laskar Kristus ya. Laskar Kristus ada. Laskar Kristus ya ada ya. Laskar Weka Kristus tadi mana? udah teman-teman. Nanti dicatat supaya lebih rapi sesuai abjad. Jadi nanti kalau ada yang Tadi bisa kita yang koreksi. belum dimasukin tadi The God Nih, masukin lagi. Nanti kita Ya. Nanti kita bikin nanti lebih rapi kita- lagi. Kita bikin lebih rapi lagi. Nanti di ini lagi teman-teman rapikan supaya ini. Ya. Gaji di pinggir jurang itu Kiai Murtad. Aduh, ini ampun. Ya, Lia Eden enggak? Lia Eden enggak? Lanjut kak. Effendi Aceh, JPF. Udah, Bang. Oh iya. Ini Minang Kristen. juga. Minang Kristen. Minang Oh iya, Kristen, Minang masukin Kristen aja. juga. Dek, masukin nanti. Sebentar lagi kita ulang lagi nanti untuk ini. Oke, Kak, teman-teman. oke, Kak, Agatha oke, udah masuk. Agatha Oke. sudah. Si Jackson ini siapa? Sweet Jackson siapa? Yosef udah. Lina Wijaya enggak ya teman-teman ya, agak bermasalah Oh, Lina no. Wijaya. Jadi gini Iya. teman-teman, roti hidup sudah. Makanya sudah. nanti di ini lagi teman-teman ya. Di mute dulu ya. Ketua lagi ngomong sudah. Di mute dulu. Biar aman. Jangan gontok-gontokan mau ngomong. Nanti dibacakan lagi teman-teman. Mungkin ada yang baru masuk ya. Jackson Katolik ya. Nanti karena Luka gini ya. ini Nanti harus Luka. saya Aku cek. mau siap-siap dulu. Ada rencana mau makan bersama sama Ya, kawan-kawan kantor. ya, oke. Iya, Bang. Kak Reda. Ali. Ya. Bang Kak Reda, Ya. kalau Ya. Patrice Allegro masuk nggak? Astagfirullahaladzim. Nggak masuk ya, Mbak. Nggak masuk. Kalau yang sektarian, yang denom nggak masuk. Kalau yang denom nggak masuk. Jadi teman-teman, kenapa ini urgent kita? Pokoknya teman-teman, tadi nanti dibacakan lagi teman-teman. Tadi kan baru 200 ya dibacakan, kan baru masuk ini. Nanti sebentar ada kegiatan dulu si The God. Atau kirim ke si Mama Sanggul, The God ya, kirim. Supaya nanti Mama Sanggul juga membacakan. Sahabat percaya, nanti dibacakan lagi teman-teman. Kita, Raja Debat udah. Nanti kita nggak bahas yang lain dulu teman-teman. Ya, kita pokoknya nanti dibacakan lagi ya. The God bintang kirim lagi ke Mama Sanggul ya. Ketikan itu tadi yang sudah kita setujui ya. Kirim ke Mama Sanggul biar nanti Mama Sanggul sebentar lagi untuk ini membacakan semuanya. Dan ini teman-teman ya, tersadarkan juga ada di situ tadi teman-teman. Ini baik nanti kalau ada berurusan dengan hukum apapun itu, kita akan tetap mendukung, mensupport secara mental dan juga material, teman-teman. Ya. Begitu teman-teman. Jadi ini sudah ini teman-teman, ini sudah konsekuen saya sebagai pemerhati dan juga teman-teman yang lainnya ya. Kita akan mendukung baik mental dan juga material, ya. Nah, yang kedua ya, saya tidak sangka kalau seorang RK ini bisa nanti dibacakan lagi Nawi ya, nanti kita ini dulu ya. Yang belum ada di list itu belajar dulu. Ya, berarti kan saya kan sudah bilang, saya itu biasanya mengevaluasi teman-teman. Ya, jadi kalau masih baru sebulan 2 bulan ini terus ada murtad, narisi murtadin apa segala macam, saya juga harus melihat ke depannya. Seperti apa sih? Saya jadi berarti kan masih dalam pantauan ya. Jadi sabar. Ya. Nah, yang kedua, saya tidak menyangka kalau seorang RK itu tidak menghargai seseorang pemerhati di dalam kekristenan ini. Saya sangat kecewa hari ini. Ya.
Karena gini teman-teman, ya, kalau untuk mendudukkan orang-orang yang sikut menyikut itu, nggak bisa sesama apologet, nggak bisa. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Jadi hari ini ya baru tahu saya kalau si RK ini ternyata aslinya pemegang kunci surga. Ya, buktinya di sana jadi sikat menyikat. Bukti autentik yang sudah kita dapatkan, ya, yang sudah dari korban ini teman-teman, donatur dan juga apologet, ya, yang kita dapatkan ini. Dokumen ini dan juga saya sudah bertelepon dengan pihak travel, ya, saya sudah bertelepon dengan pihak travel. Tadi si RK saat si Lidara Rarampa bilang mana buktinya saya menipu, ada si Bintang kan di sana, dan si Bintang tadi dijulukin kutu sama seorang MP, ya, saya sangat kecewa dengan sebutan itu. Apa narasi si RK? Iya, kalau Pak Lidara penipu, udah masuk penjara ya. Halo, jangan pernah kau mengikuti narasi seseorang kalau itu kamu belum tahu. Keep silent. Just finish. Ya. Keep silent. Ya. Masa mau kita laporin? Ini teman-teman, kalau nggak kita rem si travel, si Lidara udah pasti masuk penjara. Biar tahu kalian. Karena ini kita sudah tahu ini taktik si Lidara, si Rarampa ini, si kakek tua ini yang bau bangke ini. Kuatkan tap-tap-tapnya teman-teman. Absen dulu, kalian masih melotot semua di bawah. Belum ada yang absen ini, seperempat juga nggak ada. Melotot aja mata kalian, nanti keluar mata kalian semua. Ya. Kambing. Nanti Ah, ya. kalian goreng di sana, udah tenang. Ya. Dikira tanpa si korban-korban ini yang melapor, dia juga bisa kena. Cuman kita tahan. Kasihan karena udah bau bangke. Ya. Kasihan kita. Kita masih ini walaupun disebut herder, kita ini punya hati loh, hati nurani yang benar-benar merangkul begitu loh. Dia pengen dia itu si korban speak up bicara karena si korban sampai detik ini diem. Ya, ini ya, kakek dengerin baik-baik. Kalau kau mau digigit benar-benar mau pakai baju oren, coba bikinlah dulu tantangan ini, ya. Buat ini kakek Rarampa, dengerin baik-baik. Bikinlah dulu narasimu, saya siap dilaporkan seperti itu. Saya nggak apa-apa, saya pakai baju oren. Bikinlah narasimu seperti itu, biar saya buktikan. Jadi tolong teman-teman, kalau saat ini, ini herder, si ini pun nggak dilapor, si ini pun nggak. Saya nggak harus laporan ke kalian, ya. Saya nggak harus laporan ke kalian semua, ya. Lihat nanti action ke depannya. Karena kami pun perjalanan hidup kami sehari-hari ini yang lebih penting. Tapi apapun itu, ya, apapun itu tetap kami lakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk mensterilisasi kekristenan itu. Jangan dibuat macam-macam. Ya. Moderator, cepat-cepat buang ke gajah yang tidak penting, yang bertyping yang tidak benar. Buang langsung ke gajah. Nggak butuh viewers yang, pengecut di sini. Ya. Iya. Ya, silakan Kiamat. Ya, Kak Reda. Ini tadi saya yang di akhir itu kan dengan Lidara ya. Dan dia menyampaikan begini. Ini aku tunjukkan ya. Ya. Aku tunjukkan yang ini, coba boleh di ini kan. Nah, jadi terkait yang ini ya, yang ke Turki, ya dia bilang saya yang minta, gitu. Sedangkan tidak pernah satu kali pun saya minta dengan siapapun, karena posisi saya itu anonimus. Bahkan Kak Reda ini ya tahu ya kan,
Ya. saya ke Jerman dan sebagainya. Itu loh, Ya. sampai saya sama Kak Reda pun sampai ditegur, kiamat gitu loh. Kok kenapa kok nggak Direspon. direspon gitu loh. Jadi saya tuh nolak itu berkali-kali gitu loh. Tapi kalau yang Kak Reda itu tentunya itu saya lagi ini ya, saya berat di anabul dan Ya, ya. seterusnya gitu. Jadi itu saya Ya, ya. bukan saya menolak Sambil berjalan lah. Ya. dan untuk yang hal-hal yang seperti ini ya, ini pure seluruhnya saya tolak gitu. Dan banyak saksinya juga ya. Saya kira waktu itu Elia juga tahu ya. Kemudian CP pun tahu tuh. Waktu saya diajak yang pertama itu saya tolak. Itu CP tahu. Ya. Terus Bu Fadila juga tahu. Nah, terus dia bilang katanya rekening ini kan saya minta buktikan ya, saya mau dibuka di rekening korannya pada tanggal dia mengupload ini ke YouTube itu selama 1 bulan. Ya kan simpel ya, buka rekening koran selama 1 bulan itu nanti kalau ada kode yang seperti ini ke nama-nama yang tidak pernah berangkat ya, termasuk saya ya, nanti mau itu Rp1.000 sekalipun itu harus ditransfer ke orang-orangnya, jadi harus dikembalikan. Nah kalau dia bilang nggak ada yang transfer, harus dibuktikan kan, dibuka rekeningnya. Nah ketika saya bilang itu dia harus membuktikan, dia bilangnya apa? Dia langsung lompat tembok. Dia bilangnya gini, ini rekening dari si travel, rekeningnya punya travel. Nah akhirnya teman-teman, saya nggak lama dari omongannya dia itu, saya langsung buktikan. Nih ya, perhatikan. Di sini nomor rekeningnya yang BRI 0919, yang BCA 4971 ya. Kalian bisa cek sampai ke belakang ya. Ini nih ya. Dan tahu ini yang 4971, perhatikan 4971 belakangnya berapa? 521. Ini lihat ya, 521. Nih. 521 nih, 4971 933 521. Ini siapa namanya? 4971 933 521. Siapa namanya? Rinaldo Rioma Amos. Siapa? Rinaldo Rioma Amos alias Rioma Lidara Amos. Rarampa. Berarti Tidak. anaknya itu. Ketahuan bohong gitu ya. Terus yang kedua, perhatikan. Ini depannya 0919, belakangnya 535. Perhatikan siapa namanya? Nih ya. 0919 535. Berta Kana. Siapa ini? Istrinya. Istrinya. Bohong kan? Bohong. Gila. Gila loh. Betul. Saya suruh buka nomor rekeningnya ya, untuk rekening korannya untuk dibuktikan. Dia bilang itu nomor rekeningnya dari pihak travel. Di sini aja udah ketahuan. Bohong. Kurang ajar sekali. Nah, Ini sudah kalian terbukti, lihat? dia pakai tantangan 2 miliar mulut besar. Iya. Ya. Berarti dia siap Mas Anu pakai baju oranye toh? Betul. Iya, nantang. Ya, nantang kan? Kita videonya dia nantang seperti PBB kemarin. Tadi di RK justru si RK ikut nembal-nembalin gitu loh. Iya, kalau Pak Lidara menipu, Pak Lidara udah masuk penjara kan? Ya Digituin sama berarti si udah. Dia tadi bilang siapapun itu yang bisa membuktikan ya salahnya dia kasih berapa? Kiamat 2M. Ampun. Memang lanjut dulu kiamat. Lanjut dulu. Iya. Jadi begini ya, jangan coba-coba berkelit. Ya, makanya saya dari awal saya bilang, semakin berusaha untuk menutupi kebohongannya akan semakin terbongkar. Yes. Sungguh, Anda dengan metode apapun akan saya ikutin tuh. Saya ikutin kan? Iya. Saya ikutin gitu loh. Saya pakai kalimat barangkali aja sama dia tadi dipotong-potong, sengaja dia. Iya. Gitu. Itu saya masih memberikan yang namanya
kerendahan hati untuk mau menghargai dia, masih yang diduga gitu loh. Iya. Dan ketika dia ngomong itu rekeningnya dari si pihak travel, langsung saya cek, saya kan ada GoPay itu. Di GoPay kan kita Iya, bisa iya. langsung kita ketik, kita cari langsung ketahuan namanya. Kaget saya di Iya. situ. Dan saya tadi di awal itu saya masih belum nyadar gitu loh. Saya masih ke nomor BRI, saya bilang itu namanya Bertakana. Orang-orang di bawah udah bilang itu bininya Lidara. Tapi waktu saya cek yang satunya baru itu waktu saya udah diturunin ya. Saya terus Iya. saya ketik, waduh ini Amos di sini, ini Lidara ini ya Lidara. wes. Berarti satu pasangan ini. Wah, ngeri ya. Gitu loh. Jantan sama betinanya gitu. Karena makanya saya di akhir saya bilang gitu ya, terlalu nggak masuk akal kalau dia ini sebagai perantara kepada ini ya Travel. untuk travel. Lalu dia ngasih kepercayaan orang travelnya itu untuk semua nomor-nomor orang-orang transfer ke ininya tuh dengan nggak jelas gitu loh source-nya. Ya, namanya siapa-siapa, dan hampir saya pastikan pihak travelnya pun nggak mau karena akan dibingungkan ini siapa. Jadi harus satu kepala aja. Di situ saja sudah anomali gitu loh. Jadi ini jangan Anda kira ini orang-orang bodoh gitu loh. Iya, betul. Dia ini orang-orang ini kira dia dengan cara ngomong gini loh. Ke gaya santaimu itu belum cukup. Saya bisa lebih santai lagi, makanya tadi saya nggak potong-potong. Saya ini bisa dengan gampang, dan itu semakin parah, semakin kebongkar kalau yang seperti itu. Makanya ketika saya ngomong dipotong-potong, saya bilang, "Loh, kenapa panik? Saya rendahin aja. Ini rendahin nada saya ya, saya biasa aja gitu loh. Nanti dari situ juga penonton akhirnya nilai bilang apa? Ah, ini biasa yang panik itu yang tersangkanya gitu loh. Jadi ketika tadi ada Bu Sofi, ada bom di situ, saya kan difitnah, saya menggelapkan 35 juta. Dibilangnya sudah transfer kepada saya 35 juta, tapi saya nggak ngasih kepada Re sama Coki. Padahal di YouTube itu kan ada tuh, di YouTube-nya si Bom. Bu Sofi sudah bilang, Kiamat yang melarang untuk membayar 2 orang begajul ini. Iya. Gitu loh, sudah dibilang loh, saya yang nggak mau gitu loh, biarin aja makan sempak itu orang itu, saya bilang. Nah, malah sama si Bom kita transfer ke Kiamat 35 juta, ditilep sama Kiamat. Astaga, ini pencemaran nama baik loh. Baik. Ya, Betul. walaupun nggak tahu realnya siapa saya, tapi saya nggak mau gitu loh. Nanti saya ketika mengabarkan Kristus, orang mikir, wah penipu nih, tilep 35 juta. Ngeri sekali. Iya. Hal yang tidak saya lakukan, kemudian itu difitnahkan kepada saya. Dan Islam ikut-ikutan dong. Iya. Itu loh. Ini kan gara-gara si orang ini mau menutupi hal yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan. Akhirnya dia mau membuat menciptakan sesaat doang sih gitu loh. Mungkin dia seneng ya, walaupun itu beberapa hari saja, setidaknya itu bisa menutupi boroknya dia. Memang suatu hal yang sangat mengerikan dan menjijikan itu ketika terbukti mencari hiburan-hiburan yang sifatnya sementara, yang sebentar saja. Iya, mungkin dia begitu bahagia ya ketika tertutupi beberapa hari gitu, tapi nggak bisa bro. Justru yang jadi itu makin dalam, kamu nancepnya makin dalam, jadi nggak bisa keluar gitu loh kalau udah apalagi kayak begitu kan, nggak bisa. Makanya tadi sama Bu Sofi langsung dibilang itu bohong, itu nggak seperti itu ya, justru kami itu percaya sama Kiamat, dibilang begitu. Iya. Bahkan ini bahkan teman-teman harus tahu ya, bahkan transfernya pun bukan ke rekening saya kasih tahu ya, rekeningnya pun saya enggak mau rekening saya, itu saya kasih rekening anonimus itu saudara saya. Jadi bukan ke sayanya langsung, bahkan mereka minta rekening saya bilang saya nggak mau gitu loh. Jadi dalam hal-hal yang dan gini, ini publik supaya tahu aja ya, karena hal yang seperti ini
cukup saya untuk dibawa ke ranah publik karena ini bukan area untuk hal-hal yang seperti ini. Iya. Gini, bahkan saya kasih tahu ya, bahkan yang seperti itu terjadi untuk saya apa dan sebagainya, itu atas asas apa? Atas asas desakan. Awalnya saya tidak mau, tapi justru saya yang ditegur. Ya, saya yang kemudian ibaratnya mau nggak mau kamu harus mau. Intinya digituin. Ya, ibaratnya kalau Kareda, loh, kamu tuh udah mau digituin. Akhirnya mau nggak mau saya ya udah gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, untuk ini apa yang kemarin yang 16 juta apa segala macam ya. Itu kan pada akhirnya ketika mereka ini yang kemudian melihat suatu peluang ya, peluang bisnis. Akhirnya banyak tuh, salah satunya 2 orang itu begajul yang muncul. Dia melihat, oh ada peluang bisnis nih. Nah, Iya. ada nih 16 juta. Nah, makanya sama si Coki ini ditilep-tilep sama dia. Saya ada buktinya. Sampai hari ini si Coki saya bilang ya, untuk refundnya itu saya suruh buka akun Travelokanya dia nggak mau buka. Dia bilang waktu itu apa, rekening internetnya itu bermasalah. Logikanya kalau internetnya bermasalah kok bisa membalas WA saya? Aneh nggak? Iya. Nah, itu saya bilang, Bang, ayo Bang, video call kita ini, ya. Dan jadi itu udah lebih guys, itu udah di atas 5 juta itu sudah ditilep sama si Coki itu, ya. Ada ininya, ada chatnya dan itu ada rinciannya tuh. Chatnya udah 2 tahun yang lalu, ya. Iya. Jadi dari 16 juta itu saja yang harusnya digunakan untuk pokoknya inilah, dan perlu kan yang tahu itu saya nggak minta ya, itu saya yang ibaratnya gini, misalnya ya siapapun lah, kamu ayo cepet kamu ke ini digituin, ini gitu ya, sekian gitu, itu kan artinya ya udah gitu, kita ngikutin aja. Makanya letak kecewanya saya teman-teman ya, saya ibaratnya ya udah teraniaya, makin dianiaya, dan ketika itu terjadi hilang, yang lainnya hilang. Nah, artinya saya sendirian gitu ya. Ketika saya menolak ya, saya diharuskan, tetapi ketika hal itu terjadi akhirnya kembali kepada saya dan udah hilang. Dan akhirnya kemudian dibawa di hal-hal yang seperti itu, diungkit ke publik ya. Kemudian saya mau difitnah lagi, astaga. Ya. Udah teraniaya, makin dianiaya, mau makin dianiaya lagi. Iya. Jadi saya diam itu, saya nggak bisa ini ya. Walaupun sepertinya di hati itu menangis gitu loh. Tapi karena mentalitas saya itu udah terbiasa. Sekali lagi otak saya sudah crack gara-gara IT itu sudah berkali-kali gitu. Jadi untuk ngerjain big data bla 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 itu ruwet-ruwetnya itu untuk kayak stres yang berat, tetapi itu saya dipush untuk harus beres segala macam. Tuntutan kehidupan dan sebagainya. Itu sudah berkali-kali. Makanya untuk sekedar aduh yang ini stres yang kayaknya udah nggak ada. Saya merasa hati saya ini udah seperti robot gitu loh. Jadi saya ungkapkan ini ke publik supaya apa? Supaya orang-orang, supaya ibaratnya cuma mencemarkan nama baik. Karena kalau saya pribadi gini teman-teman, ibaratnya mau orang mau jahatin saya bagaimanapun, saya itu tidak bisa untuk dihancurkan, tidak bisa, Ya. gitu. Karena entah kenapa mentalitas saya dari kecil sampai sekarang itu sudah terbentuk sedemikian rupa. Udah biasa yang namanya stres yang berat untuk mikir. Bahkan kalau saya stuck gitu ya, ada code yang error gitu,
biasanya saya main sama si Olo sama si Ibril biasa aja. Kalau orang kan sampai stres sampai nangis-nangis apa, saya kayaknya ngapain ya nangis ya, main aja barangkali nanti dapat ide. Balik lagi ternyata bahkan ya waktu ini saya cerita aja, saya bikin sistem seperti WA web ya, seperti WA web ya. Ada kalau di platform saya namanya LPI web, itu untuk login itu pakai barcode gitu ya, ketika kita scan langsung otomatis nanti ke login gitu akun yang di HP-nya kebuka di laptop gitu misalnya, atau dari HP ke HP juga bisa. Nah itu saya error, bayangin cuman ngerjain satu hal itu 2 minggu lebih baru beres. Bayangin, cuman garap seuprit begitu doang, tapi untuk fasilitas, untuk apa itu harus dilakukan. Dan saya mikir, ini sudah 1 minggu nih, kalau saya menyerah 1 minggu saya sia-sia dong. Saya kerjain tuh 2 minggu baru beres. Jadi dengan bahkan ya data komputer banyak itu ya, ratusan giga bahkan 1 tera itu pernah hilang. Hal-hal yang penting, hal-hal apa? Tapi tahu nggak? Ya udahlah, biasa aja. Udah mati perasaan saya itu. Dengan yang namanya kekecewaan, dengan itu sudah biasa aja. Saya berusaha untuk mensyukuri. Itu real. Saya mensyukuri, saya harus dalam keadaan apapun mensyukuri apapun itu. Mau ini. Tapi yang masih belum bisa saya terima kalau sampai Allah sama Ibril kenapa-napa. Ya. Kalau sampai orang-orang yang kenapa itu hal yang sampai detik ini itu masih belum bisa saya terima. Saya belum tahu bagaimana ya caranya, itu masih belum masuk ke akal saya. Makanya yang sangat-sangat simpel ya, selama orang itu masih mau fitnah apa ya, itu hal-hal yang sifatnya angin lalu lah bagi saya. Tugas saya cuman membuktikan ya, nggak seperti itu. Kalau masih ada orang yang mau fitnah, monggo silakan. Kamu bukan siapa-siapa dan kamu nggak bisa apa-apa dalam hal itu. Untuk menghancurkan saya nggak bisa. Tapi jangan sentuh orang-orang yang saya kasihi, ya termasuk juga Allah sama Ibril. Ya kalau sampai ada apa-apa, makanya waktu itu saya pernah ya, kucing saya itu tiba-tiba ini sama orang gitu ya, sama tetangga gitu. Saya datang ya, saya gebukin orangnya, sungguhan. Bahkan ya ada tetangga saya lari ini sama Ibril, sama si Olo ya, sama si Olo. Terus kucingnya dia itu tiba-tiba ngejar, mau nyerang si Olo. Jadi kucingnya dia yang agresif, yang disalahin si Olonya ini. Saya bilang, ini emang yang bikin ini Islam memangnya, saya gituin. Emang yang bikin ini orang Arab. Gituin. Terus dia langsung bilang, jangan bawa agama di sini lah. Iya. Jadi apa yang agresif itu kucing Anda tanya sama dokter hewan sana, kucing sama anjing lebih agresif mana? Jadi satunya itu secara genetik itu dari singa, satunya dari serigala gitu. Jadi sebetulnya lebih sangaran kucing, karena aku juga ada kucing juga gitu loh. Aku justru dicakar-cakar udah biasa gitu sama si Ibril. Jadi yang orang-orang yang ibaratnya ini kan mereka saja itu saya sikat gitu loh. Jadi kalau cuman perkara-perkara apa, kalian nggak lebih dari Allah sama Ibril gitu loh. Jadi nggak bisa apa-apa. Saya kira seperti itu. Ya, terus untuk hal-hal yang sudah dibuktikan ijazahnya sertifikatnya si bom palsu segala macam. Ya, puji Tuhan ya, tidak bisa dia membuktikan kalau itu kita itu di sini itu memfitnah. Termasuk si Lidara pun semakin dia membuat penipuan semakin terbuktikan ini tadi. Nah, belum lagi dengan data-data yang Kak Reda sudah konfirmasi ya segala macam itu. Itu terus terang gini, saya nggak mengikuti perkembangannya sampai mana. Makanya saya itu tadi tuh berbicara yang ada di kapasitasnya di saya. Jadi saya nggak akan berbicara yang lebih dari kapasitas saya. Intinya saya nggak terima hal itu. Kalau nanti soal pembuktian tentang travelnya, kwitansinya segala macam, itu ada di timnya Kak Reda semua, ya. Iya.
Saya kira seperti itu sih, Kak Reda. Jadi supaya teman-teman Thank you. dapat memahami.